Kisah Para Rasul 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 10. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatan itu dan menyuruh menahan Petrus. Pada waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya di depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ayat yang ke-6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Ayat yang ke-8. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Ayat yang 10. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Oke, shalom saudaraku, kita ketemu lagi dalam channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang barusan kita baca tentunya suatu ayat yang saya yakin ada dan saya sudah sangat familiar, bagaimana pada waktu itu terjadi penganiayaan pada gereja mula-mula, dan kemudian Herodes yang pada waktu itu memerintah, dia membunuh Yakobus, dan kemudian itu menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan di hadapan orang-orang Yahudi. Dan Herodes semakin menjadi-jadi dan kemudian dia memerintahkan untuk memenjarakan Petrus juga, gitu ya. Dan dia berencana bahwa Petrus akan dipenjara dan diperhadapkan di depan orang banyak. Dan mungkin saya bisa bayangkan, mungkin Herodes juga berencana untuk mengeksekusi Petrus di depan orang banyak, gitu ya. Dan salah satu peristiwa tadi kita lihat bagaimana pada waktu itu dikatakan bahwa Petrus dijaga dengan 2 rantai, gitu ya, dengan 4 regu dikatakan dalam firman Tuhan. Tetapi satu hal yang menarik pada cerita ini dikatakan bahwa jemaat dengan tekun mendoakan dia. Dan kita tahu dalam firman Tuhan bahwa menjelang eksekusi, menjelang hari raya roti tidak beragi, di mana pada waktu itu Petrus akan diperhadapkan di depan orang banyak, malaikat Tuhan menampakkan dirinya dan membebaskan Petrus. Dan tadi cerita lengkapnya kita udah bisa baca semuanya, gitu ya. Dan ini adalah salah satu peristiwa dalam firman Tuhan bagaimana sesuatu terjadi pada saat jemaat Tuhan, pada saat orang mendoakan orang lain, gitu ya. Pada saat satu pribadi yang Petrus sedang dipenjarakan dan mungkin pada waktu itu dia hendak dieksekusi di depan banyak orang, tetapi dalam firman Tuhan dikatakan jemaat dengan tekun mendoakan dia. Dan kita tahu peristiwanya malaikat Tuhan membebaskan Petrus, walaupun pada waktu itu Petrus berpikir bahwa dia hanya berpikir mendapat suatu penglihatan, padahal itu sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi, gitu ya. Pada video ini saya akan membahas tentang sesuatu hal yang mungkin sangat sederhana dan sesuatu hal yang mungkin sudah sangat biasa kita dengar, tetapi saya ingin mengingatkan kembali bahwa ini menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan umat Tuhan, yaitu bagaimana kita saling mendoakan, gitu ya. Dan contoh peristiwa tadi dalam firman Tuhan bagaimana pada waktu itu Petrus didoakan oleh jemaat banyak, bagaimana mereka bertekun dan berdoa, dan akibatnya mujizat terjadi dan tidak ada sesuatu pun yang bisa mencelakakan Petrus sebelum waktu yang ditentukan oleh Tuhan, gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu bagaimana seperti itulah orang-orang yang berdoa buat orang lain, yang mendoakan orang lain, gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu yang ingin saya ingatkan kembali tentang bagaimana kita umat Tuhan itu kita harus belajar untuk saling mendoakan satu dengan yang lainnya, karena ada sesuatu yang istimewa, ada suatu kuasa yang besar apabila kita saling berdoa, kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya, gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam firman Tuhan, pertama kenapa kita harus bicara soal hal ini, gitu ya. Yang pertama bahwa dalam firman Tuhan Allah juga menghendaki, Allah mengajarkan umat Tuhan supaya saling mendoakan satu dengan yang lainnya, gitu ya. Dalam Yakobus 5 ayat 16 kalau kita lihat dalam firman Tuhan dikatakan, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan," gitu ya, "supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan
sangat besar kuasanya. Biasanya kita hanya memenggal bagian bawahnya saja. Doa orang benar bila dengan sangat yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tetapi jangan lupa saudaraku, ada bagian di atasnya yang dikatakan hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Gitu ya, membereskan hubungan satu dengan yang lainnya dengan mengaku dosa dan juga saling mendoakan, dikatakan dalam firman Tuhan. Gitu ya. Dan itulah yang penting dalam firman Tuhan. Jadi kenapa kalau kita bicara kenapa kita perlu saling mendoakan? Karena firman Tuhan menyuruh kita melakukan hal itu. Itu menjadi sesuatu hal yang baik, itu menjadi sesuatu hal yang penting buat kehidupan umat Tuhan. Gitu ya. Dan kita juga tahu dalam firman Tuhan bahwa banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab di mana mereka mendoakan satu dengan yang lainnya. Salah satunya contoh yang tadi saya ambil yaitu Petrus. Bagaimana dikatakan di sana jemaat dengan tekun berdoa buat Petrus. Gitu ya. Di sini saya mencatat beberapa tokoh yang saya ambil sebagai teladan kita bagaimana mereka adalah pribadi yang berdoa buat orang lain. Gitu ya. Tokoh yang pertama yang luar biasa tentunya adalah Allah kita, yaitu Yesus Tuhan sendiri. Gitu ya. Saya ambil beberapa ayat dalam firman Tuhan tentang bagaimana Yesus berdoa buat orang lain, buat murid-muridnya, bahkan dia berdoa buat anak kecil. Gitu ya. Dalam Matius 19 ayat yang ke-13 dikatakan, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Ini peristiwa pada waktu itu anak-anak kecil datang menghampiri Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya membahi orang-orang itu. Gitu ya. Peristiwa yang lain yang Yesus lakukan pada saat dia berdoa juga salah satunya adalah sebelum kemudian menjelang Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Gitu ya, dan saya yakin bahwa cerita ini menjadi sesuatu hal yang sudah sangat kita kenal. Dan sebelumnya Yesus sudah berdoa, aku mendoakan supaya imanmu tidak gugur. Itu ada dalam Lukas 22 ayat 32 dikatakan, tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Yesus berkata, aku sudah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau engkau insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Dan kita kenal dalam Yohanes 17 bagaimana doa Yesus buat murid-muridnya. Gitu ya. Jadi mendoakan satu dengan yang lainnya menjadi sesuatu hal yang penting, bahwa kita perlu saling mendoakan. Karena dalam firman Tuhan Allah menyuruh kita untuk saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Dan doa orang benar itu besar kuasanya. Dan Yesus sendiri juga berdoa buat orang lain. Dia berdoa buat muridnya, dia berdoa buat Simon Petrus, dia berdoa buat anak kecil sekalipun. Gitu ya. Contoh yang kedua yang kalau kita lihat dalam firman Tuhan itu adalah Paulus. Gitu ya. Hampir dari semua tulisan Paulus selalu mengawalinya, Paulus selalu menyelipkan suatu kata di sana bahwa aku berdoa buat kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doa-doaku, kata Paulus. Gitu ya, dalam banyak tulisan suratan Paulus, hampir di setiap suratan Paulus mengatakan hal seperti itu. Gitu ya. Saya ambil beberapa bagian dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 29. Pada waktu itu Paulus diperhadapkan dengan Herodes Agripa. Tentunya ini beda dengan Herodes yang cerita pada waktu pertama tadi Petrus ditangkap ya. Kalau Anda ingin lebih jelas lagi, saya pernah buat satu video tentang Herodes. Jadi Herodes itu ada banyak, gitu ya. Dan Paulus diperhadapkan dengan Herodes Agripa pada waktu itu di Kisah Rasul 26 ayat 29 dikatakan, kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengar perkataanku menjadi sama seperti aku, menjadi sama-sama percaya kepada Yesus, menjadi sama-sama menjadi pengikut Kristus. Dan Paulus berkata bahwa aku mau berdoa kepada Allah, baik dalam waktu yang singkat maupun lama-kelamaan. Gitu ya, bukan hanya engkau tetapi semua orang yang mendengarkan perkataanku menjadi seperti aku, yaitu percaya kepada Kristus. Kecuali belenggu-belenggu ini. Gitu ya. Jadi di sana digambarkan bahwa pada saat Paulus diperhadapkan dengan Herodes Agripa, Paulus bilang aku mau berdoa supaya lama-kelamaan atau dengan segera, secara perlahan-lahan atau dengan segera, itu semua terserah Tuhan. Tetapi aku mau berdoa supaya bukan hanya kamu tetapi semua orang yang mendengar perkataanku menjadi sama seperti aku, yaitu menjadi pengikut Kristus. Gitu ya. Dalam Kolose 1 ayat yang ke-9 pada waktu itu juga Paulus menuliskan hal itu kepada jemaat Tuhan di Kolose, dikatakan, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Paulus di sana menekankan lagi bahwa aku tidak henti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Allah dengan sempurna. Dan itu menjadi satu gambaran bahwa seperti itulah teladan yang diberikan oleh Paulus, bahwa dia berdoa
dia saling mendoakan, dan dia berkata juga kepada jemaat Tuhan, doakan kami, gitu ya. Itu adalah dalam 1 Tesalonika 5 ayat 25 dikatakan, saudara-saudara doakanlah kami. Ayatnya sangat pendek, tetapi saya melihat bahwa ini satu gambaran bagaimana Paulus mengerti bahwa dia juga butuh didoakan, gitu ya. Bahkan dalam Tesalonika tadi katakan, saudara-saudaraku doakanlah kami, gitu ya. Dalam banyak ayat yang lain dalam firman Tuhan dikatakan, bahkan Paulus berkata, berdoa untuk aku, supaya kalau aku membuka mulutku kepadaku dikaruniakan perkataan yang benar. Dan ini menjadi sesuatu bagaimana kita penting umat Tuhan untuk saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Karena itu menggenapi kata firman Tuhan, dan itu sudah nampak pada pribadi-pribadi dalam Alkitab. Dan tadi saya sudah kasih contohkan, yaitu Yesus maupun Paulus, gitu ya. Dalam perjanjian lama kita mengenal pribadi yang namanya Daud, gitu ya. Seorang yang dengan banyak tantangan, seorang yang dengan banyak pergumulan, banyak hal yang dia hadapi dalam masa hidupnya sebelum kemudian akhirnya dia berada pada puncak kekuasaan untuk menggenapi firman Tuhan. Pada saat-saat dia mengalami sesuatu yang berat, dia bilang, aku berdoa buat orang yang menganiaya aku, gitu ya. Itu adalah Mazmur 109 ayat yang keempat, dikatakan seperti ini, sebagai balasan terhadap kasihku mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa, gitu ya. Mereka menuduh, mereka membalas kasihnya Daud dengan menuduhnya Daud sesuatu yang buruk. Tetapi Daud berkata bahwa aku mendoakan mereka, gitu ya. Itu beberapa contoh dalam firman Tuhan yang kalau Anda baca ada banyak sekali contoh bagaimana ini menjadi sesuatu hal yang penting antar umat Tuhan saling mendoakan, gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu bahwa bukan karena sesuatu hal bahwa kita berada dalam satu sinode, kita berada dalam satu gereja, kita berada dalam satu wadah, kita berada dalam satu kota, tetapi bagaimana kita umat Tuhan itu saling mendoakan satu dengan yang lainnya, saling mendukung di dalam doa, gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu yang digenapi dalam firman Tuhan bahwa Allah telah menyuruh kita melakukan itu semua, dan Alkitab memberikan teladan banyak pribadi-pribadi yang melakukan hal itu, bagaimana mereka saling mendoakan, gitu ya. Dan kenapa ini menjadi sesuatu hal yang perlu, kenapa kita harus saling mendoakan, gitu ya. Tadi di ayat yang pertama digambarkan bahwa supaya kita menjadi sembuh, supaya doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, gitu ya. Dalam firman Tuhan dikatakan, apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Apabila ada 2 atau 3 orang sepakat meminta sesuatu kepada Bapa, maka Bapa di surga akan mengabulkannya. Pada saat kita saling mendoakan, itu memberi kuasa ekstra pada suatu permohonan doa. Itu menjadi suatu doa yang penuh dengan kuasa, yang memberikan dampak besar. Karena itu sebabnya Allah menyuruh kita saling mendoakan, gitu ya. Hal yang kedua, kenapa kita harus saling mendoakan? Karena doa itu yang membawa kita menjadi satu, gitu ya. Anda jangan berpikir bahwa kita disatukan karena satu merek tertentu. Kita jangan berpikir bahwa kita disatukan karena satu wadah tertentu. Persatuan yang ada dalam dunia itu tidak sama dengan persatuan di dalam roh. Persatuan di dalam roh bukan karena saya satu gereja dengan Anda, bukan karena saya satu wadah dengan Anda, tetapi persatuan di dalam roh adalah karena kita sama-sama menyembah Allah yang benar di dalam roh dan kebenaran, gitu ya. Karena kita sama-sama adalah umat tebusan Tuhan, biji mata kesayangan Allah, dan ahli waris kerajaan surga. Itu yang membuat kita diikat menjadi satu oleh darah Kristus. Dan persatuan itu akan semakin kokoh apabila kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya, gitu ya. Hal yang kedua, kenapa kita perlu saling mendoakan? Karena itu membawa suatu kesatuan, gitu ya. Kesatuan tidak semata-mata dibangun hanya berdasarkan suatu bentuk aktivitas fisik, tetapi kesatuan dibangun oleh aktivitas rohani, gitu ya. Dimana kita satu sama lain saling berdoa, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kita bisa terpisah dengan jarak, kita bisa terpisah dengan lokasi, kita bisa terpisah dalam organisasi, tetapi kita berdoa satu dengan yang lainnya dan saling mendoakan. Dan itu menjadi sesuatu bagaimana gereja Tuhan disatukan. Dan saudaraku, jadi pada video ini saya sebenarnya hanya mengingatkan sesuatu hal sederhana yang mungkin Anda dan saya sudah sering melakukannya. Bagaimana kita perlu saling mendoakan dengan yang lainnya. Saling mendoakan seperti kata firman Tuhan tadi, jemaat berdoa buat Petrus, dan akhirnya Petrus mengalami sesuatu bagaimana dia bebas dari penjara, dan dia tidak mengalami sesuatu yang membahayakan dia sebelum waktunya, gitu ya. Dan itu kenapa kita harus lakukan, karena firman Tuhan mengatakan itu, hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan, kata firman Tuhan. Dan baik Yesus, Paulus maupun Daud melakukan itu semua. Bahkan Paulus sendiri berkata, doakan aku, kata firman Tuhan,
gitu ya. Dan kenapa kita harus saling mendoakan? Karena ini membawa sesuatu di mana doa memberikan kuasa ekstra apabila kita saling mendukung satu dengan yang lainnya, dan itu membawa kita pada satu bentuk kesatuan di dalam roh. Jelas, saudaraku? Dan kemudian bagian yang terakhir, kalau saya bicara siapa yang harus kita doakan, tentunya ini menjadi sesuatu hal yang ada dan saya sudah sangat familiar gitu ya. Saya ngambil beberapa poin dalam Esra 6 ayat yang ke-10 dikatakan, supaya mereka selalu mempersembahkan korban yang menyenangkan kepada Allah semesta langit dan mendoakan raja serta anak-anaknya. Di sini digambarkan dalam firman Tuhan bahwa kita harus mendoakan raja dan anak-anaknya, dalam hal ini pemerintah gitu ya. Dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Saya pernah membahas khusus ayat ini berkenaan dengan bagaimana ketetapan Tuhan, umat Tuhan dibuang 70 tahun ke Babilonia gitu ya. Dan Yeremia berpesan sana, usahakan kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Berdoa tentang lingkungan di mana kita berada, berdoa buat pemerintahan juga kata firman Tuhan gitu ya. Dalam Kisah Rasul yang tadi kita ambil, bagaimana kita juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang berjuang di jalan Tuhan, orang-orang yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Mereka semua butuh dukungan, mereka semua butuh didoakan. Berdoa juga buat musuh kita kata firman Tuhan, berdoa bagi mereka, berdoa buat keluarga, dan berdoa buat setiap kenalan yang kita tahu, karena mereka semua butuh didoakan gitu ya. Keluarga, saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa bukan cuma sekedar istri, bukan cuma sekedar butuh pimpinan, butuh perlindungan, tetapi istri butuh didoakan di hadapan Tuhan gitu ya. Anak-anak bukan cuma sekedar butuh bimbingan atau butuh penyediaan materi atau kasih sayang, tapi anak-anak juga butuh didoakan di hadapan Tuhan. Begitu juga suami kita, orang tua kita, dan setiap orang gitu ya. Walaupun mereka kelihatan nampak semua baik-baik saja, tetapi kita semua perlu didoakan dan perlu mendoakan satu dengan yang lainnya, dan itu membawa kita disatukan dalam satu gereja Tuhan. Dan itu menjadikan suatu doa yang berkuasa kata firman Tuhan. Jelas, saudaraku? Satu ayat yang terakhir dalam Efesus 3 ayat 18 sampai 19 dikatakan, aku berdoa kata Paulus ini pada jemaat Tuhan di Efesus, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun dia melampaui segala pengetahuan. Gitu ya, kita tidak bisa memahami kasih Kristus dengan pengetahuan, karena kasih Kristus melampaui segala pengetahuan. Dan Paulus berdoa supaya kita bisa memahami betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat memahami itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Jangan berusaha memahami kasih Kristus dengan pengetahuan kita. Kasih Kristus hanya bisa kita pahami apabila Allah menyatakan dirinya dan membukanya bagi Anda dan saya. Dan itu bisa terjadi apabila kita saling mendoakan gitu ya. Dan lanjutannya dikatakan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jelas, aku melalui video yang sederhana saya ingin mengingatkan, mari kita saling mendoakan gitu ya. Buat setiap yang nonton channel ini, doakan kita, doakan saya gitu ya, supaya kita semua bertahan. Tahun 2023 kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tetapi yang pasti apabila kita saling berdoa, saling mendukung di dalam doa, maka kita bisa melalui semuanya. Tidak bicara soal sinode apa, tidak bicara soal merek gereja apa, tetapi mari Anda dan saya yang mengasihi Tuhan, mari Anda dan saya yang bersekutu dalam roh Tuhan, mari kita saling mendoakan dan mendukung di dalam doa. Dan pada saat itulah dikatakan dalam firman Tuhan, doa orang yang benar itu besar kuasanya. Jelas, saudaraku? Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.